Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9, kelas audit ITA akan mempresentasikan kuis dan tugas UTS kami. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya, Ahmad Zidan Batullah dengan NPM akhir 142. Lalu saya Joamdi Satriani dengan NPM akhir 111. Kemudian ada saya Muhammad Fadil Rahman dengan NPM akhir 112. Saya Galang Rizky Fala dengan NPM akhir 148. Nah, sebelum masuk ke soal-soal, di sini kami akan menjelaskan objek audit yang akan kami bahas. Next. Jadi di sini kami menggunakan dua objek audit. Yang pertama itu ada website KAI Akses, dan yang kedua itu ada website kedai Om Him. Jadi yang pertama ini untuk website KAI Akses ini, jadi untuk website dari KAI Akses ini adalah website dari PT KAI yang berfungsi sebagai sistem informasi dan layanan pemesanan tiket. Jadi dari situs ini pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mencari jadwal keberangkatan, memilih rute perjalanan, memesan tiket, melakukan pembayaran online, hingga mencetak e-tiket secara mandiri. Nah, jadi pada website ini juga menyediakan informasi terkini mengenai biaya layanan perjalanan, promo, kebijakan perusahaan, serta pemberitahuan gangguan operasional. Di sini juga bisa dilihat untuk aspek dan keterangannya, ada jenis sistemnya yaitu sistem informasi, skalanya nasional, untuk integrasinya terhubung dengan sistem reservasi dan pembayaran, untuk aksesibilitas ada website dan aplikasi mobile, dan keamanannya menggunakan SSL atau TLS, firewall, dan enkripsi data. Nah, untuk komponen teknologi yang digunakan pada website KAI ini, yang pertama, ini menggunakan server terpusat untuk mengelola transaksi dan data penumpang real time. Kemudian ada basis data transaksi terintegrasi dengan sistem reservasi nasional dan koneksi aman SSTL atau TLS untuk melindungi data pengguna dan transaksi keuangan. Untuk tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelanggan dalam pembelian tiket, mendukung transformasi digital PT KAI, dan menjamin layanan publik selama 24 jam sehingga akan mudah diakses, aman, dan cepat. Nah, selanjutnya untuk objek audit kedua kami yaitu adalah website kedai Om Him. Jadi website kedai Om Him ini merupakan platform publik yang digunakan untuk menampilkan informasi produk berupa menu makanan atau minuman. Nanti di sini juga berisi harga dan juga bisa melakukan pemesanan atau pemilihan produk. Nah, jadi pada website ini dibangun menggunakan Fight dan Rec, sebuah tool modern untuk pengembangan aplikasi web front end yang mengoptimalkan pembangunan proyek, kecepatan, build bundling, dan hot mobile replacement website. Nah, jadi di sini juga bisa dilihat untuk aspeknya. Di sini untuk jenis sistemnya yaitu website e-commerce. Untuk fokus utamanya tampilan dan interaksi pengguna, integrasinya terhubung dengan API backend, keunggulannya responsif, cepat, dan mudah digunakan. Untuk perannya sebagai presentation layer dari sistem pemesanan kedai. Next. Lalu untuk komponen teknologi, di sini dibangun menggunakan Vite dan React sebagai framework front-end modern. Kemudian di sini juga terhubung ke API backend untuk data menu, harga, dan pesanan. Dan yang terakhir memanfaatkan build bundling cepat dan hot module replacement atau HMR. Untuk tujuannya yaitu untuk menyediakan platform digital yang memudahkan pelanggan melihat menu dan memesan produk, dan untuk meningkatkan kemudahan akses, efisiensi transaksi, dan daya tarik visual kedai. Selanjutnya, kami akan menjelaskan pembahasan kami mengenai soal-soal untuk UTS dan kuis ini. Yang pertama yaitu soal nomor 1, di mana soal nomor 1 ini kami mengidentifikasi fase siklus hidup sistem, lalu menjelaskan aktivitas yang sedang berlangsung pada sistem, dan pendapat kami sebagai auditor. Next. Baik, pada soal nomor 1 ini kami menggunakan studi kasus website KAI Akses. Jadi berdasarkan hasil pengamatan dan beberapa laporan media mengenai pembaruan dan perbaikan sistem, di mana sistem website dari KAI ini berada pada fase maintenance atau operasi dan pemeliharaan. Jadi dalam siklus hidup pengembangan sistem itu bisa disebut juga sebagai System Development Cycle atau SDLC-nya. Lalu fase ini ditandai dengan kegiatan pemantauan rutin, pembaruan fitur minor, pemasangan patch keamanan, serta peningkatan performa sistem agar tetap stabil, aman, dan dapat melayani pengguna tanpa gangguan. Kegiatan maintenance dilakukan secara berkesinambungan karena website KAI tidak boleh berhenti beroperasi, terutama pada periode penting seperti masa penjualan tiket lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Next.
Yang berikutnya, untuk penjelasan lebih detail terkait aktivitas yang sedang berlangsung pada sistem website KAI Akses, yaitu yang pertama penerapan patch keamanan atau security patching. Di sini tim IT KAI secara berkala melakukan pemasangan patch keamanan pada web server dan sistem backend untuk mencegah potensi serangan cyber. Yang kedua, ada perawatan sistem atau perawatan sistem reservasi online atau sistem maintenance. Jadi pada perawatan ini memang beberapa kali pengguna tidak dapat melakukan pemesanan tiket karena sistem sedang dalam proses perawatan atau pembaruan. Jadi aktivitas tersebut termasuk kegiatan untuk optimalisasi koneksi ke server database pemesanan dan peningkatan performa API untuk mempercepat proses transaksi. Yang ketiga, ada optimasi infrastruktur dan load balancing. Ini dilakukan untuk memperkuat server dengan load balancer, di mana berfungsi untuk mencegah overload saat traffic tinggi. Lalu yang keempat, ada peningkatan sistem keamanan jaringan. Pada website KAI Akses ini dilindungi oleh WAF atau Web Application Firewall untuk mencegah serangan bot dan DDoS. Lalu yang terakhir, yaitu monitoring uptime dan user experience, di mana aktivitas yang terakhir ini memantau respon situs secara berkala untuk menjaga stabilitas layanan. Next. Nah, yang selanjutnya ada pendapat kami sebagai auditor IT, yaitu di sini terdapat tabel terkait tahapan maintenance, yang dimana ada parameter untuk risiko, dampak, dan kategori. Yang pertama untuk pendapat kami sebagai auditor, yaitu downtime sistem saat jam operasional tinggi. Lalu untuk dampaknya, pengguna gagal memesan tiket, reputasi perusahaan menurun, potensi kerugian finansial besar. Ini termasuk kategori tinggi. Kemudian ada kebocoran data pengguna. Dampaknya jika patch keamanan tidak diterapkan, data pelanggan dapat diakses pihak tidak berwenang. Dan ini kategorinya tinggi. Lalu yang ketiga, ada kegagalan transaksi akibat kesalahan konfigurasi atau update. Dampaknya pengguna gagal menyelesaikan pembayaran, data tiket tidak tersimpan di sistem. Kategori sedang. Lalu yang keempat, ada overload server karena load balancing tidak optimal. Dampaknya situs melambat atau tidak dapat diakses pada saat lonjakan traffic, yaitu saat masa lebaran atau liburan. Ini kategorinya termasuk tinggi. Yang kelima, ada risiko proteksi keamanan salah konfigurasi. Dampaknya akses legal pengguna diblokir oleh firewall, menyebabkan keluhan dan turunnya kepercayaan publik. Kategori sedang. Lalu yang terakhir, ada risiko tidak adanya dokumentasi, update, dan rollback plan. Dampak dari resiko yang terakhir ini sulit melakukan pemulihan jika patch menyebabkan kerusakan fungsi pada sistem. Kategori termasuk sedang. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 2. Jadi di sini masih dengan studi kasus yang sama, yaitu website KAI Akses. Pada soal nomor 2 ini akan membahas mengenai bug fixing dan patching. Next. Nah, yang pertama ini untuk deskripsi kasus dan error yang terjadi. Jadi pada saat pengguna mencoba mengakses fitur pemesanan tiket di website PT KAI, sistem menampilkan halaman antrian dengan pesan Anda sedang memasuki masa antrian. Saat ini pemesanan sedang ramai. Untuk memastikan kenyamanan semua pengguna, kami membatasi jumlah pemesanan yang diproses secara bersamaan. Nah, pada pesan tersebut menunjukkan bahwa pengguna tidak dapat langsung melakukan transaksi, melainkan harus menunggu selama waktu tertentu, misalnya 15 hingga 20 menit. Jadi sebelum sistem mempersilakan untuk melanjutkan ke proses pembelian tiket. Untuk mekanismenya, ini dirancang untuk mengatur lalu lintas pengguna, namun dalam praktiknya sering dianggap sebagai bug atau error. Karena yaitu yang pertama, ada waktu tunggu terlalu lama atau tidak stabil, kemudian untuk penghitungan waktu tidak berfungsi dengan baik, dan halaman tidak otomatis berpindah meskipun waktu antrian telah habis. Yang terakhir yaitu proses refresh justru menyebabkan pengguna kehilangan sesi atau session experience. Next. Selanjutnya untuk kemungkinan terjadinya bug. Jadi di sini untuk kemungkinan penyebab bug yaitu karena kapasitas server mencapai batas maksimum saat traffic meningkat drastis, hingga
beban berlebih pada CPU, RAM, dan koneksi jaringan, menyebabkan sistem menolak sebagian permintaan dan mengarahkan pengguna ke halaman antrean. Jadi untuk mengatasinya, langkah-langkah patching yang perlu dilakukan antara lain meningkatkan kapasitas server dan infrastruktur jaringan, termasuk menambah server cadangan dan menerapkan sistem auto-scaling agar kapasitas naik otomatis ketika traffic tinggi. Kemudian ada mengoptimalkan konfigurasi load balancing agar distribusi beban antar server lebih merata dan tidak ada satu server yang bekerja berlebihan. Kemudian ada menerapkan caching dan CDN untuk mengurangi beban server utama pada data statis. Yang terakhir, melakukan pengujian beban atau load testing, serta monitoring performa server secara berkala untuk mendeteksi lonjakan trafik lebih awal dan memastikan sistem lebih stabil. Next. Nah, yang terakhir di sini akan membahas mengenai langkah-langkah audit. Yang pertama, akan dilakukan verifikasi dokumentasi patch dan konfigurasi server setelah peningkatan kapasitas dilakukan. Yang kedua, akan melakukan uji simulasi traffic tinggi untuk melihat apakah sistem tetap stabil tanpa antrian berlebihan. Yang terakhir, memeriksa laporan monitoring dari CPU, RAM, dan koneksi untuk memastikan beban server berkurang. Pada soal nomor 3 ini akan dijelaskan yaitu audit risiko infrastruktur pada studi kasus website Kedai OMHIM. Oke, jadi di sini hasil audit yang kami dapatkan adalah yang pertama, komponen infrastruktur yang digunakan yaitu server hostingnya, Vercel digunakan untuk bagian front end-nya, sementara Railway digunakan untuk back-end-nya. Kemudian potensi risiko yang ada yaitu downtime server akibat lonjakan traffic atau gangguan jaringan di penyedia cloud-nya. Dampaknya yaitu website tidak dapat diakses oleh pelanggan, kehilangan potensi transaksi. Tingkat risiko dari masalah ini sendiri sangat tinggi. Rekomendasi teknisnya yaitu gunakan sistem auto redeployment dan juga fitur uptime-nya, fitur uptime monitoring untuk memulihkan server otomatis. Rekomendasi prosedural yang bisa digunakan yaitu buat jadwal audit performa server tiap bulan dan juga laporan uptime secara berkala. Yang kedua yaitu adalah API dan juga database-nya. Potensi risiko pada komponen infrastruktur tersebut yaitu kebocoran data karena kurangnya enkripsi dan juga kontrol autentikasi. Dampak yang bisa didapatkan yaitu informasi sensitif dapat diakses oleh pihak tidak berwenang dan tingkat risikonya yaitu tinggi. Kemudian rekomendasi teknisnya sendiri yaitu dapat menerapkan protokol HTTPS, enkripsi data sensitif di database seperti password, kemudian menggunakan token based authentication yaitu JWT. Kemudian rekomendasi prosedural yang bisa digunakan yaitu membuat kebijakan suatu keamanan data dan juga pembatasan akses terhadap user-user tertentu. Berikutnya di sini ada komponen infrastruktur yang ketiga yaitu front-end aplikasinya. Di sini potensi risiko yang bisa didapatkan yaitu kesalahan konfigurasi build atau patch menyebabkan bug ataupun kerentanan keamanan. Dampak yang bisa didapatkan yaitu website menampilkan error atau menjadi target serangan cyber. Tingkat risikonya sendiri masih sedang. Kemudian rekomendasi teknisnya yaitu lakukan pembaruan dependensi secara rutin dan juga menggunakan linting tools untuk mencegah bug. Rekomendasi prosedural sendiri yang bisa dilakukan yaitu menetapkan prosedur QA atau quality assurance sebelum rilis dan juga selalu mendokumentasi setiap pembaruan. Oke, kemudian yang keempat ada komponen infrastruktur, koneksi, jaringan, dan juga DNS-nya. Potensi risiko yang bisa didapatkan yaitu gangguan koneksi atau DNS, membuat pengguna tidak dapat mengakses website. Dampak yang bisa didapatkan juga yaitu menurunkan ketersediaan layanan publik sementara tingkat risikonya yaitu sedang. Rekomendasi teknisnya yaitu gunakan CDN global dan konfigurasi DNS sekunder untuk redundansi. Rekomendasi prosedural yang bisa dilakukan yaitu selalu melakukan pengujian akses dari berbagai wilayah dan juga selalu mencatat waktu respon jaringannya. Oke, berikutnya ada yang kelima yaitu komponen infrastruktur manajemen akses admin. Potensi risiko yang bisa didapatkan di sini yaitu kelalaian admin atau kesalahan konfigurasi saat mengelola data backend. Dampaknya yaitu seperti perubahan data penting, contohnya yaitu seperti menunya, harganya, tanpa terkontrol dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi pada sistem. Tingkat risikonya sendiri yaitu rendah hingga sedang. Untuk rekomendasi teknisnya yang bisa dilakukan yaitu menerapkan sistem logging aktivitas admin dan menambahkan user tertentu yang memiliki akses untuk melakukan approval pada pergantian-pergantian yang akan dilakukan.
Untuk rekomendasi proseduralnya yaitu membuat SOP pengubahan data dengan mekanisme persetujuan ganda atau dual approval. Yang keenam yaitu komponen untuk verifikasi akses admin. Potensi resiko yang ada pada infrastruktur ini yaitu user dengan role yang bukan admin dapat memungkinkan untuk mengakses halaman khusus admin tersebut. Dampak yang bisa didapatkan yaitu user selain admin tadi dapat melakukan perubahan data ataupun melihat data-data yang mungkin sensitif untuk sistem yang digunakan. Tingkat risikonya sendiri yaitu sedang hingga tinggi. Rekomendasi teknis yang bisa diterapkan yaitu menerapkan verifikasi to FA, kemudian dapat menerapkan atau menggunakan JWT token untuk dapat mengakses informasi-informasi siapa saja yang sedang login. Kemudian rekomendasi proseduralnya yaitu membuat SOP pengecekan database untuk role setiap user yang terdaftar. Hal ini bisa dilakukan mungkin setiap minggu atau setiap bulan. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 4, di mana ini berkaitan dengan rencana perbaikan berkelanjutan untuk studi kasus website KAI Akses dan kedai OPIM. Next. Jadi untuk menjaga performa dan kualitas layanan pada web KAI ini dibutuhkan rencana perbaikan berkelanjutan. Fokusnya itu untuk aspek stabilitas sistem, kecepatan akses, serta keamanan data pengguna. Nah, perbaikan ini tuh dilakukan dengan memperhatikan indikator performa utama, yang dimana nantinya itu akan menjadi dasar pemantauan dan evaluasi efektivitas sistem. Agar proses peningkatan sistem ini berjalan terukur, itu diperlukan indikator yang dapat menunjukkan kondisi dan kinerja website secara nyata. Nah, berikut ini ada beberapa indikatornya. Untuk yang pertama di sini ada uptime website, di mana kita akan mengukur presentasi waktu website dapat diakses oleh pengguna tanpa gangguan. Tujuannya menjamin kesediaan layanan publik 24/7, terutama saat periode puncak penjualan tiket. Lalu yang kedua ada response time, itu kita mengukur waktu respon website saat pengguna melakukan transaksi atau membuka halaman. Tujuannya untuk memastikan performa situs tetap cepat dan nyaman diakses. Lalu yang ketiga ada jumlah keluhan pengguna. Di sini akan dilakukan pemantauan jumlah laporan error, antrian lama, atau gagal transaksi dari pelanggan. Tujuannya untuk mengukur kepuasan pengguna dan kendala sistem. Lalu selanjutnya ada traffic load dan server utilization. Di sini kita akan melakukan pengawasan beban CPU, RAM, dan bandwidth selama lonjakan traffic. Di sini kan untuk mengidentifikasi potensi overload lebih awal. Lalu yang terakhir ada keamanan sistem atau security log. Di sini kita akan memantau patch, aktivitas firewall, dan potensi serangan cyber. Tujuannya untuk melindungi data pelanggan dan integrasi sistem. Next. Nah, untuk mencapai hasil yang maksimal, perbaikan dilakukan secara bertahap melalui jadwal implementasi yang terencana. Di sini terdapat timeline selama 6 bulan, di mana yang pertama untuk bulan pertama ini, di sini kita akan melakukan audit konfigurasi server dan analisis performa halaman antrean. Tujuannya untuk mengetahui akar masalah antrean lama dan session expired. Lalu untuk bulan keduanya, kita akan melakukan implementasi patch keamanan baru dan optimasi load balancer. Untuk tujuan dan outputnya meliputi meningkatkan keamanan dan pembagian beban server lebih merata. Lalu untuk bulan ketiga, kita akan melakukan uji coba sistem auto scaling dan caching melalui CDN. Tujuan dan outputnya yaitu memastikan website mampu menangani lonjakan traffic otomatis. Lalu untuk bulan keempat, kita akan melakukan monitoring intensif uptime dan waktu respon dengan tools real time. Untuk tujuan dan outputnya yaitu menilai dampak perbaikan terhadap stabilitas sistem. Lalu untuk bulan kelima, kita akan melakukan pengumpulan feedback dari pengguna dan evaluasi jumlah keluhan. Tujuannya yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan dan mengidentifikasi masalah baru. Lalu untuk yang terakhir, bulan ke-6, kita akan melakukan audit lanjutan dan laporan evaluasi performa. Tujuan dan outputnya
menyusun laporan hasil peningkatan dan rekomendasi siklus berikutnya. Next. Kita lanjut ke website Kedai OHIM. Jadi berdasarkan hasil audit risiko pada sistem Kedai OHIM ini ditemukan beberapa potensi masalah yang diantaranya itu berpengaruh terhadap stabilitas, keamanan, dan kinerja website, terutama pada aspek server hostingnya, keamanan API dan database, serta pengelolaan admin panel. Lalu untuk rencana perbaikan ini disusun untuk memastikan sistem tetap optimal, aman, dan andal dalam jangka panjang, sekaligus akan meningkatkan pengalaman pengguna pada website Kedai OHIM ini. Nah, sebelum melakukan perbaikan berkelanjutan, langkah pertama adalah menentukan indikator utama yang akan digunakan untuk mengukur kinerja dan efektivitas sistem. Nah, di sini tertera beberapa indikator. Yang pertama ada uptime server. Di sini dilakukan persentase waktu website dapat diakses tanpa gangguan. Tujuannya untuk menilai stabilitas layanan cloud hosting. Lalu selanjutnya response time. Itu dilakukan waktu rata-rata yang dibutuhkan website untuk membuat halaman. Tujuannya yaitu untuk mengukur performa front-end dan efisiensi server. Lalu selanjutnya jumlah error log per bulan. Ini total error yang tercatat pada sistem log server atau aplikasi. Tujuannya itu mengetahui tingkat stabilitas sistem pasca patching. Lalu selanjutnya ada jumlah keluhan pengguna, yakni jumlah laporan kesalahan dari pelanggan atau admin. Tujuan monitoringnya ya ini menilai kualitas layanan dari perspektif pengguna. Lalu yang terakhir ada frekuensi update dan patch. Ini jumlah pembaruan sistem, library, dan dependensi yang dilakukan. Tujuannya menilai konsistensi tim dalam menjaga keamanan dan keandalan sistem. Next. Nah, setelah indikator ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana tindakan dan timeline implementasi perbaikan. Tahapan ini memastikan setiap kegiatan dilakukan secara sistematis, bertahap, dan memiliki tujuan yang jelas. Dengan pembagian waktu yang terstruktur, tim developer dapat fokus pada prioritas perbaikan tanpa mengganggu operasional website. Jadi di sini tertera bulan 1 sampai bulan 6. Untuk bulan pertama, kita melakukan audit ulang konfigurasi hosting, diversal, dan optimasi build front-end. Tujuan dan outputnya mengurangi waktu deploy dan mempercepat load website. Untuk bulan kedua, kita akan melakukan penerapan HTTPS dan token-based authentication atau JWT pada API. Tujuan dan outputnya menambah lapisan keamanan pada komunikasi data. Untuk bulan ketiga, kita akan melakukan implementasi monitoring otomatis atau uptime dan error tracking. Tujuan dan outputnya mendeteksi dan mencatat gangguan sistem secara real time. Untuk bulan keempat, kita akan melakukan pengujian performa dengan load testing dan patching library front-end. Tujuannya dan outputnya untuk menguji kestabilan sistem di bawah traffic tinggi. Untuk bulan kelima, kita akan melakukan penerapan logging aktivitas admin dan SOP perubahan data. Tujuannya untuk meningkatkan kontrol manajemen data backend. Lalu untuk yang terakhir, bulan ke-6, kita akan melakukan evaluasi hasil seluruh perbaikan dan audit tindak lanjut. Tujuannya untuk next. Jadi di sini peran audit teknologi informasi ini sangat penting dalam memastikan kedua rencana perbaikan baik pada website pemesanan tiket KAI maupun website Kedai OHIM berjalan secara efektif, terukur, dan sesuai prosedur. Audit teknologi informasi ini bertindak sebagai pengawas independen yang tidak hanya menilai hasil teknis tetapi juga mengukur kepatuhan terhadap standar keamanan, kinerja, dan tata kelola sistem. Berapa peran auditor IT? Untuk yang pertama, ada monitoring dan verifikasi implementasi. Jadi auditor ini memastikan setiap langkah perbaikan seperti patching, load balancing, meningkatkan keamanan API, serta konfigurasi server ini benar-benar diterapkan sesuai jadwal dan terdokumentasi dengan baik. Ada evaluasi efektivitas perubahan. Jadi audit TI ini membandingkan data sebelum dan sesudah perbaikan pada indikator utama seperti uptime, response time, serta menilai apakah peningkatan sistem ini memberikan hasil yang nyata. Lalu yang ketiga ada analisis resiko ulang. Jadi setelah proses perbaikan,
auditor ini akan melakukan evaluasi risiko terhadap faktor kritis seperti server overload, downtime, data breach, dan kesalahan konfigurasi untuk memastikan potensi gangguan menurun secara signifikan. Lalu yang keempat ada audit kepatuhan dan dokumentasi. Di sini auditor meninjau dokumentasi setiap pembalut sistem, SOP admin, serta laporan keamanan untuk memastikan seluruh aktivitas memenuhi standar tata kelola TI yang baik. Lalu yang terakhir ada laporan peningkatan berkelanjutan. Jadi auditor ini akan menyusun laporan kemajuan yang menampilkan tren peningkatan performa sistem, penurunan insiden, serta rekomendasi tindakan lanjutan agar siklus perbaikan ini dapat terus berlanjut secara konsisten. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.